Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2004 berjudul Dawn of the Dead. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan, yaitu Zack Snyder, dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Sarah Polley sebagai Anna, Ving Rhames sebagai Kenneth, Jack Weber sebagai Michael, Lindy Bott sebagai Nicole. Menceritakan tentang bagaimana kehidupan manusia yang dilanda kehancuran karena suatu wabah misterius, dengan berubahnya manusia menjadi penyerang layaknya zombie. Lantas beberapa orang yang berhasil selamat mencoba untuk bertahan hidup di sebuah pusat perbelanjaan guna menghindari para zombie yang kelaparan. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang dokter dan perawat yang sedang membicarakan seorang pasien. Perawat itu bernama Anna. Karena jam kerja dari Anna sudah habis, Anna pun memutuskan untuk bergegas pulang ke rumahnya. Setelah tiba dan akan memarkirkan mobil di pekarangan rumahnya, Anna kini bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Vivian. Vivian di sini mencoba memperlihatkan kepada Anna bahwa ia bisa memainkan sepatu roda dengan berjalan mundur. Lantas setelah itu, Anna pun langsung memasuki kediamannya yang ternyata kepulangan Anna sudah ditunggu oleh suaminya. Ketika waktu menunjukkan pagi dan terlihat Louis beserta Anna sedang tertidur, Louis pun terbangun setelah melihat tetangga mereka yang mengalami luka. Louis yang merasa khawatir tentang kondisi Vivian bermaksud menghampirinya untuk menanyakan apa yang sudah terjadi. Namun, Louis yang tidak merasa aneh dengan kondisi Vivian kini langsung diserang di bagian lehernya. Dengan itu Anna yang melihat kejadian tersebut mencoba menarik Vivian yang mencoba menyerang Louis. Dan Anna langsung menutup pintu setelah melihat Vivian mencoba mendekatinya. Melihat kondisi Louis yang sangat parah, ia berusaha menghentikan pendarahan yang Louis derita. Beberapa kali panggilan telepon ia hubungkan untuk meminta bantuan. Namun sialnya, semua layanan tidak berfungsi. Dari arah belakang, tiba-tiba Louis yang terbangun dengan perubahan yang signifikan karena sudah terinfeksi, mulai mencoba menyerang Anna. Hingga Anna yang terlempar ke kamar mandi, berusaha membuka jendela yang berada tepat di atasnya. Dengan Louis yang mulai menjebol pintu, Anna dengan cepat membuka jendela untuk berusaha kabur dari kamar mandi. Dan setelah ia berhasil, dengan cepat berlari ke arah mobil milik Anna yang terparkir. Di tengah Anna yang mengendarai, ia kini melihat kekacauan yang nampak terjadi di sepanjang kota. Setelah itu, Anna memberhentikan mobil ketika melihat suatu kecelakaan yang menghalangi laju mobilnya. Ketika Anna sedang melihat seseorang yang tengah diserang oleh zombie, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang mencoba merebut mobilnya. Sontak Anna pun langsung melajukan mobilnya sambil memberikan tendangan kepada si pria itu, hingga membuat Anna kehilangan kendali mobil dan melompat dari bahu jalan serta menabrak sebuah pohon. Setelah siuman dari pingsan, Anna yang sempoyongan mencoba langsung keluar dari mobil itu. Dan tiba-tiba datanglah seorang polisi bernama Kenneth yang langsung menodongkan senjata kepadanya. Namun setelah mengetahui jika Anna bukan salah satu di antara mereka, ia pun dengan cepat langsung menurunkan senapannya. Kemudian setelah itu, kini Anna dan Kenneth pun bermaksud pergi bersama-sama untuk mencari tempat perlindungan. Di tengah perjalanan, mereka kini berdua berpapasan dengan 3 orang, yaitu Michael, Andre, dan Luda. Hingga Anna dan Kenneth pun sekarang mulai bergabung dengan mereka. Dengan tujuan mencari tempat berlindung, mereka mencoba mendatangi sebuah supermarket yang begitu besar di dekat mereka. Lantas ketika melihat supermarket yang dimaksud, mereka berlima pun berjalan ke pintu samping mall itu. Mendapati pintu terkunci, Michael berusaha dengan keras membuka paksa pintu itu. Dan tiba-tiba, dari arah kejauhan ada beberapa zombie yang mencoba berlari ke arah mereka. Di tengah pintu yang susah dibuka karena terkunci, Kenneth yang terdesak pun memutuskan untuk menembak pintu itu, hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam supermarket tersebut. Mereka yang merasa cemas dan khawatir akan supermarket ini, dengan cepat memutuskan untuk berkeliling, guna memastikan bahwa di mall itu aman dari para zombie. Andre yang saat itu berkeliling dikagetkan dengan kedatangan zombie secara tiba-tiba dari arah luar menabrak kaca. Namun untunglah, kaca mall itu memiliki keunggulan lebih dengan fitur anti pecah. Sedangkan Michael yang melihat sesuatu dari belakang pintu, karena dibumbui rasa penasaran, ia mencoba dengan berani membuka pintu ruangan secara perlahan dan berhati-hati. Dan setelah pintu sepenuhnya terbuka, ia melihat zombie yang sedang memakan isi perut manusia. Kemudian dengan cepat zombie itu langsung menyerang Michael
yang membuat dirinya sedikit kewalahan menghadapi zombie tersebut. Namun, Michael yang berhasil meraih tongkat kayu pun berhasil melawan balik zombie itu hingga akhirnya zombie itu pun kini tewas. Di tengah Kenneth, Luda, dan Anna yang menunggu Michael beserta Andre yang tengah berkeliling, tiba-tiba kini Luda diserang oleh zombie yang mendadak muncul dari arah samping. Sontak, membuat Kenneth yang melihat hal itu pun langsung mencoba memukulnya, hingga terjadi adu serangan antar zombie dan juga Kenneth yang membuat mereka berdua terjatuh ke dalam sebuah pancuran air. Kemudian, Anna yang melihat senjata Kenneth tergeletak langsung mengambilnya dan menembak zombie itu. Hingga mereka yang menyadari supermarket dalam keadaan tidak beres, mereka yang telah berkumpul kembali mulai berlari mendatangi sebuah lift. Sesampainya di sana, mereka yang berencana menuju lantai atas telah disambut dengan hadangan pasukan security yang bernama CG, Terry, dan Bart. Dikarenakan terjadi wabah ini, membuat para security itu tidak suka akan kedatangan mereka, kemudian meminta mereka untuk pergi karena CG takut salah satu dari mereka terkena infeksi virus ini. Setelah sedikit terjadi perdebatan, akhirnya CG pemimpin security pun mengizinkan kelompok Michael untuk tinggal di sini, tapi dengan syarat mereka harus memberikan senjata yang dimiliki mereka kepada dirinya. Kemudian, diperlihatkan mereka kini menonton sebuah tayangan berita di televisi yang menggambarkan sejumlah kekacauan di sepanjang kota yang diakibatkan oleh serangan zombie. Dan setelah itu, di sela-sela berita tersebut menggambarkan sebuah informasi terkait cara ampuh membunuh zombie dengan baik, yaitu dengan cara menembak langsung ke arah bagian kepalanya. Sementara itu, Luda dan Andre yang memutuskan untuk pergi ke toilet, kini mendapati Luda yang telah terkena gigitan di bagian lengannya. Dengan Andre yang mengetahui hal itu, berusaha menyembunyikan perkara sakitnya Luda dari orang-orang. Kenneth yang mengalami luka akibat tergores, membuat Anna mencari sejumlah P3K untuk menjahit tangannya. Mengingat Anna adalah seorang perawat yang terlatih akan hal itu. Setelah berhasil mencari apa yang ia perlukan, lantas Anna pun langsung mencoba menjahit tangan dari Kenneth, sedangkan Michael berbicara kepada CG dan menyarankan agar mereka mengunci semua pintu serta memasang semua tanda di rooftop agar tim udara penyelamat melihat tanda pertolongan di sini. Menyetujui akan usulan Michael, para security pun mencoba pergi ke lantai bawah untuk membersihkan zombie dan memastikan semuanya telah terkunci rapat. Kemudian setelah itu, mereka yang pergi ke rooftop dan membuat beberapa tanda meminta pertolongan yang dibantu oleh kelompok Michael. Di sini memperlihatkan jika para zombie mulai mendekati area mall secara bergerombol. Dan diperlihatkan di atas toko senjata, terdapat seorang pria yang selamat bernama Andy. Dengan sambutan Andy, yang kini mencoba menunjukkan sebuah helikopter yang menuju ke arah mereka. Akan tetapi, helikopter itu melintas begitu saja, seakan-akan tidak menganggap mereka itu ada. Ketika malam tiba, Anna, Michael, Kenneth, Andre beserta Luda dipindahkan ke sebuah toko metropolis oleh pasukan security dengan mengunci mereka di dalam sana untuk memastikan mereka tidak mencuri dan membuat keributan. Keesokan harinya, di tengah para lampu mulai hidup kembali karena sistem otomatis toko dengan sebuah lagu yang berputar hingga membuat Teddy mencoba mengecek ke area pusat kontrol untuk mematikan lagu tersebut. Di saat itu pun juga Anna yang ingin ke kamar mandi berpapasan dengan Teddy yang melewat ke arahnya dengan memberikan sebuah alasan jika toilet di dalam tidak berfungsi, hingga akhirnya dengan terpaksa Teddy pun kini membukakan pintu metropolis. Kemudian Teddy yang kini pergi ke pusat kontrol melihat tayangan CCTV dengan munculnya mobil truk yang mendekat ke tempat mereka. Dengan kepanikan yang terjadi antara mereka semua sekarang mencoba mengeceknya ke area rooftop. Hingga kelompok Michael yang melihat truk tersebut, terdapat orang yang masih selamat, mulai merencanakan aksi penyelamatan untuk menolongnya. Namun, CG yang mendengar hal itu pun dengan keras melarangnya, serta menodongkan pistol kepada Anna. Di tengah situasi yang begitu mencekam, Bart yang kini tampak begitu lengah, balik diserang oleh Michael dengan sigapnya. Hal itu juga disertai Kenneth yang mencoba mengambil pistol CG juga. Alhasil, dua security itu pun kini ditahan oleh pasukan lain, sementara Teddy sepenuhnya telah menjadi bagian dari kelompok mereka. Terlihat Michael dan Andre mencoba menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam truk. Mereka mencoba memperlambat gerak zombie untuk membawa orang di dalam truk itu masuk ke dalam. Setelah berhasil menyelamatkan, kini terlihat 8 orang yang bernama Steve, Frank, Nicole,
Glenn, Monica, Mona, Tucker, dan seorang wanita yang tidak diketahui namanya yang tengah sekarat karena terkena gigitan zombie. Dengan pengetahuan Anna dalam hal menangani kesembuhan, Anna pun mencoba merawat wanita tadi dengan baik. Namun naasnya, wanita tersebut kini tidak bisa tertolong karena terdapat faktor lain. Di tengah bersedih dan berduka akan kepergian wanita tadi, tiba-tiba wanita tadi pun kembali hidup dan serta-merta menjadi zombie. Wanita zombie kini mulai mencoba berlari mengejar Anna. Namun Anna yang sigap dengan cepat mengambil tongkat besi dan menusukkan ke arah kepala zombie tersebut. Di tengah Anna yang berdiskusi dengan kelompoknya, ia menjelaskan bahwa orang yang digigit oleh zombie akan dengan cepat terinfeksi dan akan berubah menjadi seperti mereka. Hingga Michael yang mendengar ucapan dari Anna mulai bertanya perihal keanehan ucapan Anna dengan sedikit menyinggung siapa yang terkena gigitan itu. Anna pun kini menjawab jika ia melihat Frank mendapati gigitan di area lengannya sewaktu melakukan perawatan. Hingga Anna pun sedikit mengusulkan kepada yang lain jika Frank bisa dikarantina. Tetapi Michael yang memiliki pemikiran lain lantas segera pergi dan membawa pistol untuk membunuh Frank. Sampainya di sana, Michael mengurungkan niatnya untuk membunuh Frank ketika ia melihat Nicole, putrinya Frank, begitu sedih mengetahui ayahnya akan dibunuh, sebab hanya ayahnya lah keluarga terakhir yang ia punya. Sementara itu, Frank yang mulai mengalami perubahan di area kulit dengan berubah menjadi pucat, memberikan salam perpisahan kepada putrinya dengan memeluk begitu erat. Lantas setelah Nicole pergi, kini Kenneth pun langsung menutup ruangan itu guna bersiap mengeksekusi Frank ketika dirinya mulai berubah menjadi zombie. Hingga akhirnya, terdengar bunyi tembakan yang menandakan kematian dari Frank. Ketika sedang berkumpul di depan sebuah meja makan, tiba-tiba lampu dari supermarket ini sepenuhnya mati. Sementara itu Andre yang mengetahui istrinya akan berubah, mulai mengikat tangan dan kaki Luda untuk memaksakan agar Luda tetap bisa melahirkan. Kemudian Michael yang membebaskan Bart beserta Siji untuk sekedar mendampinginya ke area generator, tiba-tiba Kenneth pun datang untuk ikut serta akan hal itu. Hingga mereka pun yang berusaha mendatangi generator, kini pergi menuju area parkiran untuk melalui rute yang diarahkan. Setibanya di parkiran yang begitu luas, mereka dikejutkan dengan bayangan melewat dengan begitu cepat dan ternyata itu hanyalah seekor anjing. Dan tiba-tiba, di saat semuanya lengah, saat itu juga ada sosok zombie tanpa kaki yang menggelantung dengan berhasil menyerang Bart. Berdasarkan kegaduhan yang mereka timbulkan, karena merasa kepanikan, membuat para zombie lain pun kini berdatangan dengan mencoba berlari ke arah mereka untuk menyerang. Michael, Kenneth, dan Siji yang menemukan area generator mencoba masuk ke area pagar yang menghalangi. Dan kemudian langsung mencoba menghabisi para zombie itu dan mulai membakarnya. Di tengah Andre yang mendampingi Luda yang akan melahirkan, Andre yang begitu terpukul karena istrinya telah tewas, tiba-tiba dikejutkan bayi dalam perut istrinya mulai bergerak-gerak. Sementara itu Luda yang tadi tewas pun kini mulai bangkit kembali menjadi zombie. Sontak melihat itu, Andre malah memberikan dukungan agar zombie Luda melahirkan anak mereka. Di tengah Norma yang hendak mengunjungi Andre dan ingin serta-merta melihat keadaan Luda, Norma pun sekarang terkejut dengan kondisi Luda yang sudah menjadi zombie. Kemudian Norma pun langsung menembak kepala dari zombie Luda. Andre yang tidak terima akan perilaku Norma mencoba membalaskan perkara itu dengan langsung menembak Norma. Namun Norma yang tertembak sempat beberapa kali membalaskan tembakan kepada Andre, hingga orang-orang yang mendengar suara tembakan itu pun langsung berlari menuju tempat di mana suara tembakan itu dikeluarkan. Alangkah terkejutnya mereka saat mendapati Andre, Norma, dan Luda sudah tidak lagi bernyawa. Hingga Anna yang melihat mayat Andre yang seperti memegang sesuatu, mencoba mengeceknya, dan ternyata itu adalah bayi Luda yang sudah juga terinfeksi menjadi zombie. Alhasil, dengan terpaksa Anna pun membunuh bayi kecil yang sangat malang itu. Menyadari kelompok mereka semakin berkurang, membuat mereka semua kini melakukan sebuah perbincangan dan berdalih jika mereka terus tinggal di sini akan terus-terusan mendatangkan banyaknya kematian. Kemudian, Steve yang memiliki rancangan ide pun mengusulkan untuk pergi ke dermaga guna menaiki kapalnya dan pergi ke sebuah pulau. Mendengar hal itu pun, beberapa dari mereka mulai menyetujui perkara ide dari Steve.
Dengan diawali kerjasama yang mereka lakukan untuk memperkuat mobil bus yang ada di tempat parkir guna dijadikan kendaraan mereka agar bisa mendatangi dermaga. Singkat cerita, ketika kendaraan telah selesai mereka buat, Kenneth yang ingin mengajak Andy di toko senjata untuk bergabung mulai memberitahukan rencana mereka. Namun, Andy yang terlihat kelaparan membuat Kenneth kembali menyusun sebuah rencana untuk mencoba mengirimkan makanan kepada Andy melalui seekor anjing bernama Chips. Dengan membekali Chips makanan untuk pergi mendatangi Andy dengan sedikit catatan jika sebenarnya Nicole yang menyukai anjing sedikit tidak setuju akan usulan itu. Setelah Chip diturunkan, dengan cepat Andy mencoba memanggil Chip menggunakan sebuah peluit. Chip yang mendengar dengan cepat mencoba menghindari hadangan zombie dan memasuki pintu kecil yang sudah dibuka oleh Andy. Akan tetapi, beberapa zombie yang berhasil melihat mencoba merangkak masuk melalui lubang itu. Hingga terjadilah perbincangan melalui walkie-talkie jika Andy telah terluka karena gigitan para zombie. Dan kemudian, secara tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara mobil truk yang kini dibawa oleh Nicole. Nyatanya, Nicole dengan nekat mengendarai mobil truk untuk menyelamatkan anjing Chips. Beruntung Nicole berhasil sampai di sana dan dengan cepat masuk ke tempat itu. Dengan Nicole yang berkata bahwa ia bersembunyi di lemari bersama Chips dan bertahan dari serangan Andy yang telah menjadi zombie. Singkat cerita, mereka berlima pun bermaksud pergi ke toko senjata untuk menyelamatkan Nicole. Mereka merencanakan pergi melalui saluran gorong-gorong dan memberikan arahan kepada Steve untuk bertahan di toko guna menjaga pintu hingga mereka kembali. Dengan dimulainya sebuah misi penjemputan, dan mereka berhasil membukakan penutup gorong-gorong yang terhubung ke sebuah jalan, mereka lantas kini mencoba berjuang melewati zombie-zombie dan bergerak masuk ke dalam toko senjata. Ketika sudah di dalam toko, mereka melihat sejumlah amunisi dan mencoba membawa beberapa di antaranya untuk dijadikan sebagai cadangan. Lalu, mereka pun kini mulai melihat zombie Andy yang tengah mendobrak sebuah pintu. Dengan terpaksa Kenneth pun langsung menembak kepala Andy serta menyelamatkan Nicole dan Chips yang bersembunyi. Di tengah memikirkan permasalahan untuk pulang kembali ke toko, CG yang memiliki sebuah rencana cerdik dengan cepat bergerak menuju ke arah rooftop serta melemparkan tabung gas kepada para zombie-zombie itu. Lalu, CG pun kini mencoba menembak tabung itu sampai meledak. Setelah melakukan itu, CG pun kini segera turun dan bergegas berlari untuk menyusul kelompok lain. Mereka pun kini mulai masuk kembali ke tempat pembuangan air. Tucker yang masih di atas dan panik, kini lantas terjatuh dan mengalami patah di bagian kaki. Melihat hal itu, CG pun mencoba menorong Tucker dengan mencoba menariknya untuk kabur dari zombie yang mulai berdatangan. Akan tetapi, para zombie yang turun dengan banyak membuat CG tidak bisa berlari dengan cepat karena ia membawa Tucker. Tucker yang tertangkap langsung ditembak oleh CG agar tidak menjadi salah satu di antara mereka. Mereka yang kini telah sampai di penghujung pintu tidak mendapati Steve yang berjanji akan menjaga pintu untuk mereka. Mereka yang kepanikan karena zombie-zombie itu pun mulai mendekat ke arah mereka. Mereka sedikit lega karena Anna yang mendengar suara mereka dengan cepat datang untuk membukakan pintu tersebut. Dengan zombie yang begitu banyak berdatangan, membuat mereka tidak berhasil mengunci pintunya kembali. Alhasil, zombie-zombie pun mulai memasuki toko dan terus mencoba mengejar mereka yang kini mencoba berlari ke arah lift untuk pergi ke tempat mobil bus yang telah mereka siapkan. Hingga kini, tibalah di mana mereka mengendarai dua mobil bus untuk berangkat menuju pelabuhan. Dipimpin oleh Michael yang mengendarai bus untuk membukakan jalan. Terlihat di sini sepenuhnya zombie-zombie berkumpul begitu banyak yang membuat mereka kesulitan melewati hadangan para zombie-zombie ini. Para zombie yang mendekat dan mencoba memanjat mulai ditembaki dan dipotong kakinya oleh gergaji mesin. CG yang memiliki persediaan gas kembali menuju atap mobil, kemudian melemparkan tabung gas itu kepada para zombie. Lantas ketika ia menembak dan terjadi sebuah ledakan besar hingga berhasil membukakan sejumlah laju jalan yang kini bisa mereka tempuh dengan begitu lancar. Hingga kemudian di perjalanan, Kenneth yang melihat satu zombie yang masih memanjat di belakang bus, dengan Glenn yang mencoba menyalakan gergaji mesin untuk melumpuhkan zombie tersebut, kini malah meleset mengenai Monica hingga membelah dadanya karena sebuah tikungan yang mendadak. Dengan darah yang menyembur ke area kaca mobil yang membuat Kenneth kini tidak bisa melihat dengan baik, alhasil membuat mobil tersebut kini mulai terguling.
Mengetahui mobil Kenneth terguling, CG memberitahukan Michael untuk berhenti dan untuk menjemput mereka. Di dalam mobil itu, Steve yang berhasil selamat membiarkan Kenneth begitu saja yang meminta bantuan kepadanya. Kemudian, setelah keluar dari mobil, lantas Steve yang lengah kini disantap cepat oleh zombie yang datang dari atas. Dengan cepat Anna dan CG keluar dari mobil itu untuk menjemput mereka. Namun mereka mendapati yang selamat hanyalah Kenneth dan juga Teddy, sedangkan Monica dan Glenn kini terlihat sudah tewas. Saat akan pergi, tiba-tiba zombie Steve muncul, kemudian dengan refleks Anna pun berhasil menembak, serta berhasil mengambil kunci kapal miliknya yang berada di pelabuhan. Ketika mereka akan menuju kembali ke dalam mobil, tiba-tiba datang para zombie dan langsung mencoba mengejarnya. Dan untunglah mereka bisa kembali masuk ke dalam mobil itu dengan cepat. Hingga tibalah di mana mereka sampai di sebuah dermaga. Hingga para zombie yang mengejar pun dengan cepat sampai menyusul mereka di dermaga tersebut. Dan kemudian, kini CG mengarahkan yang lain untuk pergi, biarkanlah ia yang mencoba menahan para zombie itu. Namun, zombie yang datang begitu banyak, dan CG yang mulai terkepung, mendapati gas di belakangnya, CG pun lantas menembak tabung di belakangnya, hingga sekarang terlihat ledakan yang begitu kuat, yang pasti menewaskan CG bersama para zombie-zombie itu. Kemudian setelah mereka menemukan kapal yang dimaksud, mereka lantas langsung menaikinya untuk menuju pulau lain. Akan tetapi, Michael berkata jika ia tidak bisa ikut dengan mereka, dengan alasan karena ia telah digigit sewaktu di kota saat mereka diserang. Hingga Anna yang terus mencoba memaksa Michael untuk ikut pun tidak bisa diturutinya karena Michael berdalih jika itu akan sangat membahayakan nyawa mereka. Dengan itu, Michael lantas mencoba mendorong kapal yang mereka tumpangi dan mulai mengakhiri hidupnya dengan satu buah tembakan di area kepala. Hingga setelah itu, mereka yang berhasil mendatangi sebuah pulau pun disambut oleh para zombie yang mencoba menyerang kedatangan mereka. Dan film pun selesai. Mendapatkan rating 7,4 di IMDb, membuat film ini menjadi salah satu dari antara banyaknya film-film zombie terbaik. Dengan mengusung alur bertahan hidup dan juga plot twist yang sangat memukau penonton, film ini terbilang cukup berhasil menggait suka para pencinta film zombie. Meski terbilang cukup lawas dalam perilisannya, tapi film ini masih cukup baik jika disandingkan dengan beberapa film besar di tahun-tahun sekarang. Dan selebihnya, saya cukup puas untuk menonton film ini, dan saya sangat merekomendasikan untuk kalian bisa menontonnya. Selebihnya, tidak ada yang harus saya jelaskan di film ini. Semua sudah tersusun dengan sangat rapi di sepanjang film. Jadi, itulah alur cerita film Dawn of the Dead 2004 yang saya bawakan. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di lain tayangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.